Dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.000 kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, Yogyakarta menjadi salah satu provinsi berstatus zona merah penyebaran virus COVID-19. Selain kecewa dengan sikap masyarakat yang tak peduli pada virus COVID-19, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga berjanji akan memperketat pengawasan di wilayahnya. Negara menurut konstitusi itu, negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan pasal 28H itu tentang hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Saya khawatir para pendengar ini jangan sampai nanti tersesat dari penjelasan. Oke, kita mau tidak ada ini mana yang disebut negara. Ini negara tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa Corona-19 ini ada orang menganggap enteng. Semua orang bilang ini akan jadi Natal yang paling menjadikan Natal yang paling sepi. Tapi apa iya kita mau seperti itu? Hai guys, apa kabar nih? Udah lama banget. Nah, Natal tahun ini beda banget ya. iya bener Cak, rasanya hampir semua umat manusia di dunia ini ngerayain Natal tahun itu nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kan kalau gereja-gereja tuh ngerayain tuh glamour, terus perayaannya besar-besaran. Tapi Natal tahun ini tuh beda banget deh, sepi ya. Bener sih, tapi jangan lupa kita tetap punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Still we see the light above thy deep, and dreamlessly the silent stars go by. Yet in thy dark streets shine the the hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
ini akan menjadi Natal yang terindah buat kita umat manusia. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku, saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku, Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, hanya Kau Yesus. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Oke, kalau gitu, teman-teman, yuk mari kita sama-sama bersukacita atas pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Dan juga tentunya bersama jemaat GB Living Bread yang ada di rumah ya. Yuk kita rayain Natal bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Bapa.
katakan, hey, hai, siarkan di bukit dan di mana jua, di mana jua, hai, siarkan gunung lahirnya Al-Masih di waktu kau gembala menjaga rombanya, terbangsa dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan gunung di bukit dan di mana jua, hai, siarkan mari Bapak Ibu saja angkat pujian dikatakan, hai, siarkan diku sambil bertepuk tangan di bukit dan di mana, katakan, hai, siarkan diku, haleluya, lahirnya. Sekali lagi lebih semangat Bapak Ibu, katakan, hai, siarkan diku, di bukit dan di hey, hey, siarkan diku. Mari bersama-sama katakan, hai, siarkan diku, hai, siarkan diku, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan diku, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita salam-salam bagi Tuhan kita. Sungguh hari yang luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya merasakan sukacita yang Bapak Ibu rasakan juga di tempat Bapak Ibu. Dan mari kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk menyambut firman Tuhan. Sembada
sembah dan puji.
Shalom, Merry Christmas buat setiap saudara-saudara yang saya jumpai pada hari ini. Shalom, Shalom, selamat Natal buat semua jemaat terkasih. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersatu merayakan Natal. It's still Christmas and we are still here. Ini masih Natal, masih ada perayaan Natal dan saudara-saudara dan saya masih ada di sini. Itu berarti kita masih punya pengharapan. Karena Christmas means hope. Natal berarti pengharapan. Dan pengharapan itu jauh lebih kuat dari ketakutan. Hope is stronger than fears. Hari-hari ini sepanjang setahun kita sudah berhadapan dengan banyak tanda tanya. Banyak perkara-perkara yang tidak dapat kita mengerti, yang tidak dapat kita pahami. Anda dan saya adalah survivor sampai sejauh ini. Sampai di penghujung tahun, di bulan ke-12 ini, betul-betul hanya karena kemurahan Tuhan kita hidup, kita memilih untuk hidup dengan iman, kita memilih untuk hidup dengan harapan, kita memilih untuk hidup dengan percaya karena hope is stronger than fear. Pengharapan jauh lebih kuat daripada rasa takut. Itu sebabnya, yuk saudara-saudara, hari ini cheer up. Yuk semangat lagi, bangkit lagi. Karena mungkin Anda berkata sama saya, Pak, bagaimana kalau segala sesuatunya berakhir? Bagaimana kalau it's no longer Christmas? Kalau ini adalah Natal terakhir kita. Well, anyway, yang saya tahu adalah selama ini masih still Christmas, selama ini masih Natal, we still have hope. Dan kalaupun ini adalah Natal terakhir kita, we even have greater hope. Kita bahkan punya pengharapan yang jauh lebih besar. Tetapi sebelum saya bagikan pengharapan dalam Tuhan itu kepada saudara-saudara, pada Natal hari ini kita mau belajar sekali lagi dari peristiwa Natal yang pertama, yaitu ketika Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai seorang anak gadis, seorang anak perawan yang bernama Maria di Galilea. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Saya akan baca buat saudara-saudara Lukas 1 ayat 26 sampai 37, Lukas 1 ayat 26 sampai 37, tapi guna menghemat waktu karena ada banyak ayat yang saya mau bagikan buat saudara. Saudara bisa baca di rumah lengkap ayat 26 sampai 37. Saya akan kutip beberapa ayat supaya kita punya waktu bisa lebih efisien. Saudara harus mengerti begini bahwa sebelum peristiwa ini Allah diam 4 abad. Allah diam, Allah tidak berbicara kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Tidak ada nabi, tidak ada orang yang mendapatkan penglihatan, tidak ada orang yang menyampaikan firman Allah, tidak ada yang bernubuat, tidak ada sama sekali perkataan dari Allah. God was silent. Allah begitu diam. Tetapi kediaman 4 abad itu, kediaman 400-an tahun itu was break, tiba-tiba dipecahkan oleh satu kalimat, oleh satu statement, oleh satu perintah proklamasi ketika Gabriel mendatangi Maria. Dan Gabriel berkata begini, Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, perhatikan respon Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, saudara harus mengerti begini, bahwa apa yang Maria ungkapkan, apa yang menjadi respon Maria adalah respon lumrah seorang manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tanda tanya besar, sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, sesuatu yang tidak dapat kita pahami, maka adalah wajar kalau kita menjadi takut. Sama seperti sepanjang tahun ini, saudara. Ketika tahun dimulai dengan pandemi, setiap kita tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi bulan-bulan ke depan. Bahkan kita tidak bisa berpikir sampai bulan 12. Tetapi here we are. Ini kita ada di sini. It's still Christmas dan kita masih merayakannya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana 2021 dan kedepannya sampai kapankah pandemi ini selesai. Kita tidak tahu. Betul-betul tanda tanya besar. Dan oleh sebab itu kita jadi mengerti kenapa Gabriel harus mulai
statementnya, harus mulai percakapannya, malaikat Gabriel harus mulai informasi yang dia sampaikan kepada Maria diawali dengan kata do not fear. Jangan takut, fear not. Manusia cenderung takut terhadap segala sesuatu yang tidak kita ketahui karena because we are control freaks, kita ingin tahu segalanya, kita ingin punya kendali atas segalanya, tetapi dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Ada banyak hal yang tidak selalu kita mengerti, saudara-saudara. Dan untuk Darah Maria pada saat itu, malaikat Gabriel mengatakan bahwa dia akan melahirkan. Allah berinkarnasi, disebut akan menjadi anak Allah dan harus dinamai Yesus. Lahir, hamil, dilahirkan dari seorang perawan yang belum menikah, yang belum bersuami. Anda harus mengerti itu kesulitan besar buat seorang Maria muda, buat seorang perempuan muda yang bernama Maria yang tinggal di masyarakat yang sangat religius di Timur Tengah. Bukan hanya abad itu, saudara, abad ini pun apa yang akan dialami Maria bukan hanya sangat membahayakan, bukan hanya sangat memalukan, bukan hanya aib bagi Maria, tapi aib juga buat keluarga besar. Tetapi lebih dari itu, ini mematikan karena hukuman buat orang yang katanya berzina adalah dibunuh dengan cara rajam. Dan beberapa tempat di Timur Tengah masih mempraktekkan hal itu sampai hari ini. Itu sebabnya pertanyaan Maria lumrah, karena dia bertanya, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Dia tidak bisa membayangkan hari-hari esok ke depan akan seperti apa ketika dia hamil tanpa suami di luar pernikahan. Ketakutan yang besar. Dan bagaimana mungkin tanpa suami saya bisa hamil? Tetapi malaikat itu menjawab di ayat 35, jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saya loncat sampai ayat 37, berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus mengerti bahwa situasi yang kita hadapi, pandemi yang terjadi, tanda tanya besar yang menanti, nothing takes God by surprise. Tidak ada yang mengejutkan Allah. Allah Maha Tahu, Allah di luar ruang dan waktu, dan segala yang terjadi dalam hidup kita, Dia tahu, Dia mengerti, bahkan Dia peduli. Itu sebabnya sama seperti pengharapan Natal yang dibuka dengan statement oleh Gabriel berkata, jangan takut kepada Maria. Maka di tahun 2020 ini pengharapan Natal yang sama juga saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa selama Natal masih ada, selama Natal masih kita rayakan, maka kita masih punya pengharapan. Karena Natal adalah pengharapan, dan di dalam pengharapan akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkatakan sama saudara-saudara, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut terhadap segala yang tidak kita mengerti. Jangan takut terhadap segala sesuatu yang tidak kita pahami. Jangan takut terhadap segala sesuatu yang tidak kita punya kendali atasnya. Karena let Jesus takes the wheel, saudara-saudara. Biarkan Allah yang pegang kendali. Dan kita ngalir saja sama Tuhan. Hope is stronger than fear. Pengharapan itu jauh lebih kuat daripada ketakutan. Ketakutan akan membuat kita panik. Ketakutan akan membuat kita cemas. Bukan hanya kita hidup dalam kecemasan, tetapi kecemasan itu bisa menyakitkan kita dan bisa membunuh kita. Itu sebabnya ketika kejadian pada Natal pertama itu, malaikat membukanya dengan kalimat jangan takut. Saya lantas teringat lagi satu kejadian ketika Tuhan Yesus sudah dewasa. Tuhan Yesus sudah mulai pelayanannya. Tuhan Yesus sudah berjalan-jalan ke sana kemari memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang yang terikat terbelenggu. Pada Lukas 8, kita berjumpa dengan seseorang anak Tuhan, bukan orang sembarangan, bukan seorang pendosa. Bahkan di Lukas 8 dicatat bahwa orang ini yang bernama Yairus adalah kepala rumah ibadat. Artinya apa, saudara-saudara? Dia adalah seseorang yang punya hati untuk merintis pelayanan di tempat di mana dia tinggal,
di desa di mana dia berada, bersama entah mungkin beberapa orang, dengan harta yang mereka punya, mereka bisa urun rembuk, mereka merintis pelayanan, mereka membuka rumah ibadat di situ, dan Yairus ini adalah kepala rumah ibadat itu. Tetapi hari itu, Yairus sedang berhadapan dengan satu peristiwa yang sangat menakutkan dia, suatu peristiwa yang sangat mengerikan buat dia. Anak gadis yang sangat dia kasihi yang berumur 12 tahun sedang sakit parah, bahkan dikatakan hampir mati. Lukas 8 ayat 40 mencatat begini, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab semua mereka menanti-nantikan dia. Maka datanglah seseorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ini berarti kalau hampir mati bukan sekedar sakit panas, bukan sekedar sakit pilek, bukan sekedar luka atau jatuh, kecelakaan atau lecet, tetapi hampir mati artinya nyawanya di ujung tanduk, saudara-saudara. Keadaan yang sangat menakutkan. Nah, mungkin saudara-saudara hari-hari ini berhadapan dengan keadaan menakutkan yang sama. Anda tidak tahu bagaimana melanjutkan hari esok, tahun depan bagaimana, bagaimana dengan ekonomi rumah tangga saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan kesehatan saya, bagaimana dengan masa depan anak-anak saya, bagaimana dengan usaha saya yang macet, bagaimana dengan bisnis saya, bagaimana, ada begitu banyak pertanyaan. Dan seperti yang kita tahu, kondisi politik di negara kita terus bergolak. Buat orang minoritas macam kita, ada begitu banyak tanda tanya yang seharusnya membuat kita takut, khawatir, dan cemas. Tetapi saudara-saudara, kita bisa kembali belajar dari pengalaman Yairus bersama Yesus, pengalaman Maria ketika dia mengalami Allah dalam hidupnya. Ayat 43 dari Lukas 8 mencatat begini, adalah seorang perempuan, ya, jadi ada perempuan lain yang ketika kejadian Yairus menghampiri Yesus dan meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang hampir mati itu, anaknya juga berusia 12 tahun. Pada saat yang sama, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ada seorang wanita sakit pendarahan. Anda tahu pendarahan tentunya, ya. Pendarahan seminggu 2 minggu itu lumrah. Tetapi kalau pendarahan sampai 12 tahun, itu menghancurkan hidup. Praktis ibu ini tidak bisa apa-apa. Praktis dia tidak bisa menjalankan kehidupan yang normal. Praktis kemungkinan besar dia dijauhi oleh banyak orang karena pasti ibu ini sangat bau sekali, sangat bau amis. Dan mungkin dia punya, selain pendarahan, punya banyak isu kesehatan oleh karenanya. Bukan hanya isu kesehatan, dia pasti punya isu, entah mungkin dia tidak bisa berumah tangga, tidak bisa punya keluarga, tidak ada teman, ada sahabat, tidak punya pacar, atau tidak ada siapapun yang mau mendekat dengannya. Mungkin kemungkinan besar saya percaya dia sudah habiskan semua harta yang dia punya, menjumpai berbagai rupa tabib, mulai dari pengobatan medis sampai alternatif untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi selama 12 tahun darah keluar dan tanpa henti. Sekarang saya mau bawa saudara kembali ke dalam hati perasaan Yairus. Yairus ini kan sedang dalam keadaan genting, sama seperti kita mungkin hari ini. Dia dalam keadaan takut, dia dalam keadaan cemas bagaimana dengan anaknya. Dan ketika dia berhasil bertemu dengan Yesus, berhasil mendapatkan Yesus, dalam perjalanan ke rumah untuk dia meminta Yesus menyembuhkan anaknya, tiba-tiba ada penundaan. Tiba-tiba ada dalam tanda kutip halangan. Dan apakah Yesus meninggalkan halangan-halangan itu, meninggalkan perempuan yang pendarahan 12 tahun hanya demi untuk bergegas menolong Yairus? Alkitab mencatat tidak. Sepertinya Allah menunda. Sepertinya Allah berlambat-lambat. Nah, seringkali saudara-saudara, ketakutan itu mendikte kita. Kenapa saya buat statement tadi? Hope is stronger than fear. Pengharapan lebih kuat daripada ketakutan. Karena pengharapan itu akan menambah semangat. Pengharapan itu menambah gairah. Pengharapan itu menambah iman. Pengharapan itu memberikan pikiran yang cerah serta penglihatan yang jauh pandang ke depan. Tetapi ketakutan itu mencemaskan, ketakutan itu melumpuhkan, ketakutan itu merusak dan mematahkan. Dan orang yang takut pasti didikte oleh ketakutannya. Saya bisa bayangkan saudara-saudara, Yairus ketika sedang berjalan bersama Yesus, tiba-tiba ada banyak orang minta didoakan dan ada wanita pendarahan 12 tahun minta didoakan.
Dia pasti dalam hati berkata gini, kenapa sih berlambat-lambat? Kenapa sih berlambat-lambat? Ayo dong, jalan dong, gerak dong. Ayat 49, bahkan saudara-saudara, ketika Yesus berhenti untuk menyembuhkan orang, seseorang dari rumah Yairus datang, seorang kerabat, seorang anggota keluarganya berkata begini, ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seseorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, perhatikan baik saudara, seringkali ini yang terjadi di saat keadaan genting, bukan kabar baik yang kita dapat, tetapi ketika kita membuka telinga buat perkataan manusia, maka kabar buruk datang untuk melemahkan iman kita. Dan orang itu, kerabat itu datang berkata, anakmu sudah mati, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. It's too late. Too late, terlambat. Menurut kita, menurut Yairus. Karena Yesus bisa membaca pikiran Yairus. Nanti akan jelas di ayat berikutnya kita ngerti bahwa Yesus tahu apa yang terjadi di dalam hati pikiran Yairus. Hari-hari ini, mungkin di bulan 12 ini, di bulan Desember ini, Anda juga berkata bahwa it's too late, it's over. Bagaimana saya bisa melanjutkan usaha saya? Bagaimana saya bisa melanjutkan ekonomi saya? Bagaimana saya bisa melanjutkan hari depan keluarga saya, anak saya, hidup saya, masa depan saya? It's over, everything is over, it's too late. Terlambat. Saya mau katakan sama saudara, seringkali Allah kelihatannya berlambat-lambat, tetapi yakinlah satu hal bahwa pengharapan dalam Yesus tidak pernah terlambat. Karena Allah bekerja tidak sesuai waktu kita. Allah bekerja dalam ketepatannya. Sekalipun menurut kita kelihatannya terlambat, tetapi pertolongan tangan Yesus yang terulur tidak pernah terlambat. Karena sama seperti anak gadis 12 tahun yang mati itu, anak Yairus, sama seperti seorang wanita yang perdarahan 12 tahun. Bulan ini, tahun ini, 12 tahun yang lalu, saya juga menghadapi ketakutan yang luar biasa. Saya tergeletak di sebuah rumah sakit di Singapura. Saya divonis kena sakit kanker paru-paru. Saya bisa memilih hari itu. Saya mau bangkit dalam pengharapan, atau saya mau terpuruk dalam ketakutan. Karena ketakutan saya yang paling besar adalah kalau saya masuk rumah sakit. Sejak kecil, saya paling takut yang namanya dokter. Bukan hanya stetoskop, apalagi jarum suntik saya paling takut. Tetapi ketakutan saya pertama kali saya jumpai ketika saya berhadapan dengan realitas saya harus dioperasi tahun 2004. Ketika ginjal kanan saya membengkak jadi tumor raksasa. Itu ketakutan pertama saya. Dan oleh anugerah Tuhan, ketakutan itu lewat. Karena saya ingat waktu saya masuk ke ruang operasi sebelum obat bius itu bekerja, saya masih terus memperkatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Tetapi ceritanya tidak selesai di situ. 2008, 12 tahun yang lalu, saudara-saudara, sakit kanker itu melumpuhkan semua sukacita saya. Tetapi pilihan ada di tangan saya. Saya mau menggebuki diri saya dalam keterpurukan dan ketakutan, atau saya mau saya mau angkat iman dan pengharapan saya kepada Tuhan dalam sukacita yang penuh. Betul sekali bahwa di dalam pengorbanan Yesus buat setiap orang yang percaya kepadanya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari maut. Sekalipun kita mati, to be absent from this body is to be present with the Lord. Kalau kita keluar dari tubuh ini, kita ada di hadapan Tuhan Yesus. Betul sekali. Tahun itu, 12 tahun lalu, saya yakin betul kalau saya mati, saya masuk surga. Cuma saya bertanya sama Tuhan, saya bargain sama Tuhan. Saya angkat iman pengharapan saya kalahkan ketakutan, dan saya memilih untuk nego sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, kalau saya mati, saya tahu saya masuk surga, tetapi bagaimana dengan anak dan istri saya, Tuhan? Mereka belum bisa saya tinggal. Anak saya waktu itu masih kecil sekali. Istri saya tidak bekerja. Kalau saya mati masuk surga, bagaimana dengan mereka? Saya memilih untuk mengangkat iman pengharapan saya. Sekalipun kelihatannya terlambat. Dokter bilang sudah stadium 3. Dokter bilang ini kanker. Saudara tahu sampai hari ini kanker tidak ada obatnya? Saya memakamkan beberapa orang yang sakit kanker, saudara-saudara. Sementara saya sendiri pernah dapat kanker. Kanker tidak ada obatnya. Kalau orang di kemoterapi cuma 5% yang survive.
dari kanker. Tetapi saya ingat sekali hari itu, saya memilih untuk mengangkat iman saya. Setiap kali saya merasa ketakutan, setiap kali saya merasa kesakitan, ketika ditemani orang tua, istri, dan istri, saudara, kemanapun kami pergi ketika berkeliling rumah sakit di Jakarta, lalu transit dari Jakarta ke Batam, lalu check-in di rumah sakit di Singapura. Saya ingat betul dalam setiap perjalanan, kalau saya bisa pegang Alkitab, kalau saya bisa baca Alkitab, saya akan buka Alkitab dan saya akan baca Alkitab. Saya memilih untuk mengisi hati saya memilih untuk mengisi otak saya dengan iman pengharapan. Saya ingat ada momen-momen di mana saya tidak mampu membaca Alkitab. Saya akan berkata pada istri saya, tolong bukakan Alkitab dan bacakan saya beberapa pasal. Saya ingat ada momen-momen di mana saya memilih tidak mau meratap, tapi saya memilih untuk menaikkan penyembahan buat Tuhan. Saya ingat setiap pagi ayah saya, papa dan mama yang kemudian menyusul, memutuskan untuk memimpin perjamuan kudus buat saya sekeluarga setiap pagi. Kami memilih to put our hopes in God. Kami memilih untuk mengangkat iman kami. Kami memilih untuk percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Uang kita punya, kita bisa usahakan, tetapi kita tahu hasil akhir ada di tangan Tuhan. Dan seperti kepada Yairus, seperti kepada saya, dan seperti kepada saudara, dalam Lukas 8 ayat 50, Alkitab mencatat begini, tetapi Yesus mendengarnya. Yesus mendengar laporan dari kerabat Yairus yang berkata bahwa putri Yairus yang 12 tahun sudah mati. Dan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Only believe. Percaya saja, percaya saja, beriman saja, percaya saja. Tidak ada dasar untuk Yairus percaya. Yesus mengajar Yairus untuk percaya saja. Percaya itu bukan menunggu bahwa Yairus melihat ada perubahan pada tubuh si anak. Percaya itu tidak menunggu sampai otak Yairus mampu menganalisa situasi. Percaya itu tidak menunggu sampai kita bisa mengerti segala sesuatu dan terima segala informasi yang kita butuhkan untuk bisa mengisi hati ini sehingga kita bisa percaya. Enggak. Percaya itu seringkali tidak terukur. Percaya itu seringkali tidak logis. Percaya itu seringkali bombastis. Karena percaya itu bukan kepada apa yang kita lihat. Percaya itu bukan kepada apa yang kita mengerti. Percaya itu bukan kepada apa yang kita tahu. Tetapi percaya itu kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kepadanya kita menaruh harapan kita. Dan yang olehnya kita dengar dia berkata, jangan takut hai anakku. Fear not, only believe. Saya tidak akan berkata pada saudara bahwa saya tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Yang saya tahu hari esok Tuhan yang punya. Bukan manusia yang punya, bukan negara yang punya, bukan pemerintah yang punya, bahkan bukan PBB yang punya. Orang boleh katakan apapun tentang tahun depan, yang saya tahu Tuhan saya sudah ada di tahun depan, berjalan bersama saya, mendahului saya untuk memberikan saya pengharapan, untuk memberikan saudara pengharapan. Sebab itu berjalanlah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ketakutan adalah perasaan, tetapi iman adalah keputusan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu tidak mesti bisa dilihat. Iman itu tidak mesti bisa dihitung. Iman itu tidak mesti bisa diukur. Sebab iman itu bukan kepada sesuatu, tetapi kepada seseorang. Dan seseorang itu dapat dipercaya. Sebab kita menaruh harapan dan percaya kepada Allah yang tidak dapat berdusta, yang perkataannya, yang janjinya adalah ya dan amin. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, a better sacrifice, daripada korban Kain. Saudara-saudara, fear is not a good sacrifice. Ketakutan bukanlah korban yang baik. Ketakutan bukanlah korban yang berkenan kepada Allah. Ketakutan menaikkan korban yang berbau busuk di hadapan Allah. Sementara Alkitab mencatat iman adalah a better sacrifice, sebuah persembahan korban kepada Allah yang jauh lebih baik. Ayat 6 dari Ibrani 11 berkata, tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab itu saudara-saudara, say no to fear. Katakan tidak pada ketakutan. Katakan tidak pada perasaan takut, sebab kita berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. We walk not by feeling, we walk by faith, because hope is stronger than fear. Kita berjalan bukan dengan perasaan, kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan percaya, karena harapan adalah jauh lebih kuat daripada ketakutan. Dan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih Allah yang dinyatakan kepada kita lewat peristiwa Natal, lewat kelahirannya, pengorbanannya dimulai bukan cuma di kayu salib. Pengorbanannya dimulai ketika Dia berinkarnasi mengenakan tubuh berdosa ini. Tetapi Dia tidak berdosa dan 33 tahun hidup perfect untuk menanggung segala dosa kita, segala kelemahan kita, segala pergumulan kita ditanggung pada tubuhnya. Dan karena kasih-Nya lah, di dalam kasih, kata 1 Yohanes 4:18, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, kasih sempurna yang dari Allah itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara, ketakutan berkata tidak mungkin, tetapi iman berkata mungkin. Ketakutan berkata tidak bisa, tetapi iman berkata bisa. Dengan iman, kita bisa berkata, saya bisa bertobat, saya bisa berubah, saya bisa sembuh, saya bisa dapatkan kembali pekerjaan saya bisa melihat usaha saya pulih, saya bisa melihat ekonomi saya pulih, saya bisa melihat rumah tangga saya pulih, saya bisa melihat masa depan yang cerah tersedia buat saya. Izinkan saya mengajak saudara untuk memilih melihat hidup dengan iman dan bukan dengan ketakutan. Natal adalah harapan. Oleh karena Natal masih kita rayakan, it is still Christmas. Be still and know that He is God. Tenanglah, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas hatimu. Tenanglah, karena ini masih Natal, karena Natal masih ada, harapan masih ada, dan Dia tetap Allah yang tidak tergoyahkan. Tetapi izinkan saya mengajak saudara untuk naik satu tingkat lagi, naik satu level lagi. Bukan hanya berkata, saya bisa pulih, saya bisa sembuh, tetapi ayo berkatalah, saya pasti sembuh, saya pasti dapat pekerjaan, saya pasti pulih, ekonomi saya pasti pulih, rumah tangga saya pasti pulih, pernikahan saya pasti pulih, masa depan yang cerah pasti tersedia buat saya. Itulah iman. Ketika ketakutan berkata, tidak mungkin, tidak bisa, bagaimana mungkin? Iman berkata bukan hanya bisa, tetapi pasti. Tapi izinkan saya sekali lagi mengajak saudara naik satu tingkat lagi, satu level lagi. Bukan hanya berkata bisa, bukan hanya berkata pasti, tetapi dengan iman, kita bisa berkata, saya sudah bertobat, saya sudah pulih, saya sudah sembuh, saya sudah melihat ekonomi saya dipulihkan, saya sudah mengalami rumah tangga saya dipulihkan, saya sudah mengalami pernikahan yang dipulihkan. Saya sudah melihat masa depan cerah Tuhan sediakan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalan dengan iman, saya berkata, saya bisa, saya pasti, saya sudah jadi berkat. Because hope is stronger than fear. Karena pengharapan jauh lebih kuat dari ketakutan. Be still, it's still Christmas. Jadilah tenang, kita masih Natalan kok. Sebab itu saya mengajak saudara untuk berespon seperti Maria. Lukas 1 ayat 38. Ketika dalam perjumpaan percakapan dengan Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung sekalipun kau belum bersuami. Dan ditutup dengan statement, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lihat apa respon Maria. Maria tidak berkata mana mungkin. Maria tidak melanjutkan berkata mana bisa. Maria tidak melanjutkan berkata, oh ini tidak masuk dalam logika saya, ini tidak masuk dalam cara berpikir saya. Tetapi Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku menurut perkataan firman Tuhan. Belajarlah dari Maria, saudara-saudara. Yuk, saya pun belajar. Serahkan hasil akhir kepada Tuhan. Jangan batasi Dia dengan perasaan takut kita. Sebab kalau kita takut, kita akan berkata, mustahil, tidak mungkin deh, mana bisa deh, hancur deh, mati deh. Stop berkata-kata seperti itu dalam nama Yesus. Stop, saudara. It's not making you better.
Itu tidak membuat hidupmu lebih baik, itu tidak membuat hatimu lebih baik, dan itu tidak membuat orang atau keluarga yang melihatmu menjadi baik. No. Katakan tidak pada semua ketakutan itu. Sebab iman bukan hanya siap menghadapi segala kesukaran. Iman bukan hanya siap pikul salib dan sangkal diri dan siap menghadapi segala kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Betul, itu adalah iman. Tetapi iman juga harus membuka diri terhadap kemustahilan-kemustahilan yang Allah sanggup lakukan dalam hidup setiap orang yang menaruh harapan percaya kepadanya. Because hope is stronger than fear. It's still Christmas. Be still and know that He is God. Karena pengharapan jauh lebih kuat daripada ketakutan, dan kita masih merayakan Natal, jadilah tenang dan ketahuilah bahwa Dialah Allah, Dia ditinggikan atas seluruh bumi. Sebab apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Selama masih ada Natal, masih ada harapan buat saudara dan saya. Jangan batasi Dia dengan pikiran kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang supranatural. Adalah natural. Jika wanita yang bersuami, lalu setelah menikah, dia akan melahirkan, dia akan hamil. Apa yang Maria alami tidak natural, melainkan supranatural. Adalah natural jika seorang anak putri yang berusia 12 tahun sudah sakit parah, lalu kerabat mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal, maka adalah natural buat Yairus untuk dia pulang dan lalu mempersiapkan pemakaman, lalu memakamkan putri yang tercinta. Tetapi kita berhadapan dengan Allah yang supranatural. Betul, saya tidak sedang berkata bahwa orang-orang yang meninggal pada saat pandemi ini adalah orang-orang yang kena kutuk. Tidak, sebab orang yang mati di dalam Tuhan, Alkitab berkata berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Mereka sudah terlepas dari segala penderitaan dunia ini, menerima istirahat dan penghiburan kekal di dalam hadirat Tuhan langsung. In the warm embrace, in the bosom of Father God. Mereka sudah menikmati itu. Tetapi buat kita yang masih hidup, jangan batasi Allah yang supranatural dengan otak kita yang natural. Izinkan Dia menjadi Allah. Let God be God. Let God be God. Kita tidak harus mengerti karena kita bukan God. Kita tidak bisa selalu mengerti, kita tidak bisa selalu paham karena kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah. Jangan jadi Allah buat situasi ini. Jangan jadi Allah buat masa depan. Jangan jadi Allah buat kondisi kita. Biarkan Allah jadi Allah. Dan kita kelendotan percaya saja dalam kelemahan kita biar kuasanya menjadi nyata. Itu sebabnya Amsal 3 ayat 5 dan 7 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, bila engkau ragu dan bertanya dalam hatimu, dapatkah Allah menolong saya hari ini? Dapatkah Tuhan Yesus membuka jalan buat saya hari ini? Dapatkah Yesus menolong saya? Maka Yesus menjawab saudara dalam Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, jika aku dapat, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi saya mau bilang sama saudara, yuk belajarlah dari Maria. Serahkan hasil akhir sama Tuhan. Jangan batasi Dia dengan perasaan takut kita. Jangan berkata, ya mustahil deh, mana mungkin deh, mana bisa deh, hancur deh, mati deh. No, berhenti berkata-kata seperti itu. Jangan berkata-kata dengan perasaan, berkata-katalah dengan iman. Kenapa bangsa Israel mati di padang gurun dan hanya 2 orang dari generasi itu yang sampai ke tanah perjanjian? Karena mereka bereaksi dengan perasaan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb, Alkitab mencatat, punya roh yang berbeda. Mereka tidak bereaksi pakai perasaan, mereka bereaksi pakai iman. Karena kepada siapa mereka percaya, mereka kenal Tuhan yang mereka percaya itu. Iman bukan hanya siap menghadapi salib, iman bukan hanya siap menghadapi kesukaran dan kesulitan penderitaan karena iman dalam Kristus Yesus. Tetapi iman juga memberi ruang untuk Allah yang mustahil mengerjakan perkara-perkara yang mustahil. Iman juga memberi ruang buat Allah yang supranatural mengerjakan hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. It's still Christmas. Be still, my child, says the Lord. Ini masih Natal. Kita masih merayakan Natal. Kalau Natal adalah harapan, berarti harapan masih ada buat kita. Beberapa orang berkata begini, Pak, bagaimana kalau tidak ada Natal lagi? Bagaimana kalau ini adalah Natal terakhir kita? Hey, that's even a greater hope for me, for us. Kalau ini adalah Natal terakhir kita, which I don't think so.
paling tidak kita masih akan merayakan beberapa Natal lagi sebelum segala sesuatu diakhiri, saudara-saudara. Tetapi kalau ini adalah Natal terakhir kita, kalau tidak akan ada Natal lagi, maka itu adalah even greater joy, even greater hope, sebuah pengharapan yang jauh lebih besar lagi buat kita, bukan? Karena kalau sudah tidak ada Natal lagi, maka kedatangan Yesus tidak lagi menjadi bayi di palungan, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali dan terakhir kali pada peristiwa Advent yang terakhir, peristiwa kedatangan yang terakhir kali itu, datang sebagai Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, mempelai pria menjemput mempelai wanitanya. Sampai mempelai wanitanya? Gereja, umat Tuhan, orang percaya dari segala abad, zaman, dan bangsa, kaum, dan bahasa, termasuk saudara dan saya. Bukankah itu pengharapan yang jauh lebih besar dan sekedar pemulihan keadaan ekonomi hari ini? Itu yang saya nantikan. Pak, gimana kalau tidak ada Natal lagi? It's even a greater hope for us. Itu pengharapan yang jauh lebih besar. And remember, hope is stronger than fear. Pengharapan jauh lebih kuat dari ketakutan. So be still and know that I am God, says the Lord. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Kau yang sudah tidak punya pengharapan, kau yang sudah menyerah, stres, depresi karena tanda tanya besar yang menanti masa depan. Kita tidak mampu mengukur lagi bagaimana ekonomi kita akan survive, bagaimana ekonomi kita, usaha kita, rumah tangga kita, anak-anak kita akan survive tahun depan. Be at rest, O child of God. Jadilah tenang, teduhkan jiwamu, dan izinkan Allah mengangkat kembali pengharapanmu Natal ini. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga, buat setiap orang tua, buat setiap anak-anak yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan yang sederhana ini. Izinkan hamba melepaskan janji Tuhan, perkataan firman ke dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, saudara-saudara, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi saudara dan saya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oh, di dalam nama Yesus, saudara-saudara, bereaksilah benar. Roh Kudus beri mereka sekali lagi kekuatan, keberanian untuk percaya, sekalipun tidak melihat namun percaya, sekalipun tidak mengerti namun percaya, sekalipun tidak bisa mengukur, tidak bisa menganalisa, tidak bisa mengestimasi, tetapi percaya. Seperti Maria berkata, jadilah padaku seturut firman-Mu, jadilah pada anak-anak-Mu ini seturut janji-Mu. Engkau yang berkata kepada kami, Engkau yang berkata kepada mereka, jangan takut. Kami berkata, kami tidak mau takut. Kami berkata, kami memilih untuk percaya, sebab pengharapan jauh lebih kuat daripada ketakutan. Kami berkata, kami punya pengharapan akan hari depan. Kami pasti ditolong Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang kekurangan pasti ditambahkan, yang mencari pekerjaan pasti mendapatkan pekerjaan, yang tertutup jalannya pasti Tuhan buka jalan, yang membutuhkan usaha untuk bisa menafkahi keluarga mereka, yang membutuhkan supaya usahanya bisa running lagi, supaya bisa menafkahi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka, di dalam nama Yesus terbuka jalan saat tiada jalan. Di dalam nama Yesus berkatilah usaha anak-anakmu, berkatilah pekerjaan anak-anakmu, berkatilah setiap pernikahan, setiap rumah-rumah tangga, setiap papa, mama, setiap anak-anak. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Sebab Engkau yang berkata dalam peristiwa Natal yang pertama, jangan takut. Hari ini 2020, pada Natal ini, kami berkata, kami memilih untuk tidak takut. Jumpai kami, lawat kami dalam setiap situasi pribadi kami. Kami berkata ya kepada Yesus. Kami berkata ya pada janji Yesus. Kami berkata ya pada pengharapan dalam Yesus. Sebab pengharapan dalam Yesus mengalahkan segala ketakutan. Sebab itu I release in Jesus mighty name a peace of mind, keteduhan pikiran, kelegaan batin, ketenangan jiwa, pikiran yang jernih dan iman yang kuat di dalam nama Yesus. Bangkit lagi, kuat lagi. Be still, it's still Christmas. Be still and know that He is God. Jadilah tenang dan ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah Allah kita. Dia akan ditinggikan dan Dia sudah
ditinggikan di atas seluruh bumi. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya tidak mau menutup program ini tanpa memberikan kesempatan buat saudara-saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, yang belum pernah mengalami pengharapan sejati yang ada di dalam Yesus. Kalau saudara orangnya, mari taruh tangan kanan saudara di dada dan ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya minta Engkau masuk dalam hidupku, berikan aku harapan, bukan cuma harapan buat hidup di bumi ini, tetapi juga harapan untuk hidup di dunia yang akan datang. Aku tahu aku orang berdosa, dan aku percaya Engkau mati menebus dosaku. Kau lahir, mati, dan bangkit, dan mempersiapkan rumah bagiku di surga. Amin. Jika saudara mendoakan doa tadi, saya percaya saudara mengalami kelahiran baru. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh uang, jabatan, popularitas, dikerjakan oleh Roh Kudus secara supranatural. Dan itu sebabnya saya bersama seluruh pengerja, seluruh tim yang melayani hari ini ingin mengucapkan buat saudara-saudara semua di rumah, Selamat Natal dan Tahun Baru. Dalam Yesus selalu ada harapan. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Merry Christmas. Sampai juga. Iya, Cak, bener rasanya. Bentar. Ulang. Oke, siap. Bener sih. Gak bisa tahan. Lagi. Bener sih. Tapi jangan lupa juga. Kita ke 4, 3, go. Oh, nyanyi. Kesunya. Serai. Coba minum dulu. Langsung dari All Little ya, intronya udah masuk soalnya udah tarik record. Above thy gift and dream. Tuh, salah. Belum latihan. Iya, oke, siap ya. Set. Makan. Jose rendah sekali.